Selamat datang di SMA Negeri 1 Kabanjahe. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama Ibu T. Guru Panjaitan, dikenal dengan Ibu TPJ. Hari ini kita akan masuk pelajaran kimia. Judulnya adalah mengenai hakikat ilmu kimia. Kalau di SMP nakku, kalian mungkin sudah mempelajari sedikit mengenai dasar-dasar kimia yang dimasukkan ke bidang studi IPA. Misalnya molekul, senyawa, saya kira sudah dibahas. Tapi ada baiknya Ibu jelaskan sedikit di sini kenapa kita perlu belajar mengenai ilmu kimia. Apa itu sebenarnya ilmu kimia? Itulah yang akan kita bahas di materi hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia itu ialah ilmu yang mempelajari tentang materi, susunan materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, apa itu yang disebut dengan materi? Kalau waktu di SMP kamu sudah belajar apa yang disebut dengan istilah zat atau sering diistilahkan dengan benda. Maka itu juga yang kita istilahkan di sini dengan materi. Maka apa itu materi? Bisa kita definisikan bahwa materi itu ialah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Misalnya spidol ini merupakan materi. Kemudian contoh lain air, contoh yang lain lagi udara atau katakanlah oksigen. Nah, dari 3 contoh yang saya sebutkan tadi, ada spidol, ada air, ada udara, tentu kamu bisa bedakan ketiganya. Tiga materi itu dari wujudnya bisa kita bedakan atau kita klasifikasikan menjadi ada materi wujud cair, ada materi wujud padat, dan ada materi wujud gas. Yang manakah yang termasuk materi wujud padat? Spidol. Yang mana yang termasuk materi wujud cair? Air. Dan tentu udara kita katakan materi wujud gas. Kemudian apa pentingnya atau apa saja yang termasuk cabang dari ilmu kimia? Cabang dari ilmu kimia itu ada yang pertama itu kimia anorganik. Apa itu kimia anorganik? Yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang zat kimia dalam benda mati. Kemudian yang kedua ada kimia organik, yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari zat kimia dalam makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada kimia analitik, yaitu cabang ilmu kimia untuk menganalisa bahan kimia dalam suatu produk. Misalnya dalam kosmetik ada bahan kimia apa di sana? Tentu digunakan ilmu kimia atau cabang ilmu kimia yang dikenal dengan kimia analitik. Kemudian ada kimia fisika atau kimia fisik, yaitu cabang ilmu kimia yang digunakan dalam penentuan energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisik dan perubahan kimia misalnya. Nah, di sana ada kita singgung mengenai perubahan materi. Contohnya air dalam wujud cair bisa berubah menjadi air dalam wujud gas. Bagaimana perubahan energi yang terjadi pada reaksi penguapan itu akan dibahas atau dipelajari dengan cabang ilmu kimia yang dikenal dengan kimia fisik. Kemudian ada kimia lingkungan, yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang apa saja reaksi-reaksi kimia yang terjadi di lingkungan. Misalnya pencemaran udara, pencemaran air. Apa penyebab
atau apa yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Itu akan dibahas dalam kimia lingkungan. Kemudian yang berikutnya ada kimia inti atau disebut dengan radiokimia, yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai zat-zat radioaktif. Contohnya di sini adalah penggunaan dalam bidang kesehatan, misalnya untuk terapi kanker itu digunakan zat kimia. Kemudian untuk ronsen, yaitu menggunakan sinar X, itu semuanya adalah kimia yang kita masukkan ke kimia inti. Lalu ada kimia pangan, yaitu cabang ilmu kimia mempelajari mengenai peningkatan mutu atau kualitas dari pangan. Kemudian yang terakhir ada kimia farmasi, yaitu cabang ilmu kimia mempelajari mengenai obat-obatan. Sehari-hari kita itu tidak pernah terlepas dari apa yang dikatakan dengan kimia. Seringkali kita kalau mendengarkan istilah bahan kimia langsung ada terpatri atau terlintas di pikiran kita, oh bahaya, padahal sebenarnya tidak. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak terlepas dari yang namanya kimia. Salah satu contoh yang paling kecil Ibu ambil adalah air. Air itu adalah termasuk kimia. Rumus kimianya itu adalah H2O. Coba kamu bayangkan kalau dalam satu hari saja kita lepas atau tidak ada air. Bagaimana kehidupan kita kalau tidak ada air? Itu salah satu contoh. Kemudian ilmu kimia itu selalu digunakan pada ilmu lainnya. Sehingga ilmu kimia juga disebut dengan pusat pengetahuan. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena ilmu kimia mempunyai peranan penting dalam ilmu-ilmu lainnya. Misalnya yang pertama, dalam bidang pertanian, kimia itu sangat diperlukan. Kenapa? Contohnya, untuk pembuatan pupuk dan pestisida, ini kimia itu sangat berperanan. Untuk pembuatan pupuk itu ada yang diperlukan untuk daun, ada yang diperlukan untuk batang. Tentu kandungan zat kimianya juga harus berbeda-beda. Maka di sana harus digunakan yang namanya ilmu kimia. Kemudian yang kedua itu ilmu kimia juga mempunyai peranan dalam bidang kedokteran. Misalnya dalam pembuatan obat-obatan. Salah satu contoh Ibu kasih obat tetes mata. Itu obat tetes mata tidak asal dibuat begitu saja, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan atau pH dari cairan atau obat itu terhadap mata. Kemudian yang ketiga, peranan ilmu kimia itu dalam bidang industri. Contohnya pada pembuatan plastik, kemudian pada ban mobil dan lain-lainnya. Yang keempat, dalam bidang pertambangan. Nah, contohnya pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi itu harus didasari dengan ilmu kimia. Kenapa? Karena begitu minyak bumi itu diambil dari dalam tanah, itu harus diolah lagi menjadi bahan-bahan bakar yang lain. Bahan minyak bumi ini diolah melalui proses destilasi bertingkat. Itu adalah ilmu kimia. Ini akan diubah nanti menjadi ada yang disebut dengan bensin, ada solar dan lain-lainnya. Kemudian bidang perikanan dan kelautan itu juga digunakan atau mempunyai peranan penting ilmu kimia, yaitu dalam menganalisis kualitas dari air. Kemudian yang keenam itu ada bidang forensik. Apa contohnya peran ilmu kimia dalam bidang forensik? Itu dalam tes DNA dan pengujian sidik jari. Dan yang terakhir itu ada bidang geologi. Peran ilmu kimia di sana juga sangat penting, ya contohnya pada penentuan kandungan mineral yang terdapat dalam batuan.
Contoh-contoh lain bisa anak-anakku cari dari literasi mengenai metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu adalah suatu proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah itu harus memiliki atau mencakup beberapa karakteristik, di antaranya ada 5. Yang pertama itu adalah harus bersifat kritis dan analitis. Artinya metode ilmiah itu menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan atau pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, harus bersifat logis. Artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan harus dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang adil. Kemudian yang ketiga, harus bersifat objektif. Maksudnya adalah harus dapat dicontoh oleh ilmuwan lain. Kemudian yang keempat, harus bersifat konseptual. Artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, harus bersifat empiris. Artinya metode yang dipakai haruslah didasarkan pada fakta di lapangan. Adapun langkah-langkah dari metode ilmiah itu tentunya anak-anak kami sudah tahu, karena saya percaya di SMP kamu sudah dapatkan ini. Apa saja yang menjadi langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama itu adalah kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Apa yang mau kita teliti, ya. Kemudian setelah kita merumuskan masalah, lalu yang kedua kita membuat hipotesis. Setelah itu baru yang ketiga kita mengumpulkan data melalui pengamatan, dan yang keempat kemudian kita menguji hipotesis, lalu yang kelima kita membuat kesimpulan. Ya, untuk lebih lengkapnya boleh anak-anakku ambil dari literasi yang relevan. Selamat siang, dan untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Selamat belajar.